Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NIM 2106125762 dari kelas TAPB angkatan 21. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengendalian dan pengawasan mutu dengan judul praktikum Control Chart. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu Control Chart. Control Chart adalah suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Di sini saya akan membuat control chart sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ASLab dengan contoh permasalahan yang diambil dari jurnal. Jurnal yang saya pilih yaitu dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Melalui Evaluasi dan Perbaikan Proses Produksi dengan Pendekatan Metode Control Chart. Permasalahan yang terdapat di dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis pengendalian kualitas melalui evaluasi dan perbaikan proses produksi dengan pendekatan metode Control Chart. Data yang diambil adalah data variabel, yaitu kadar kemanisan dari produk minuman merek Sprite, kemasan botol 300 ml, dan standar parameter kadar kemanisan sesuai kebijaksanaan perusahaan. Pengukuran kadar kemanisan dilakukan dengan menggunakan alat densitometer. Adapun parameter kadar kemanisan dari produk Sprite botol dengan ukuran 300 ml yang telah ditetapkan perusahaan yaitu adalah 12,50, kurang lebih 0,1. Setelah dilakukan studi di lapangan dan studi literatur dengan tujuan untuk lebih memahami proses produksi dan mengenal faktor-faktor berpengaruh terhadap kualitas produk. Kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan eksperimen dengan terlebih dahulu merancang eksperimen yang akan dilakukan. Proses perancangan eksperimen dengan metode Tauchi secara umum menjadi 3 tahap, yaitu perancangan eksperimen, tahapan pelaksanaan eksperimen, dan tahapan analisis eksperimen. Untuk tahapan pertama, perancangan eksperimen merupakan salah satu tahap penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam eksperimen. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu diantaranya perumusan masalah, yaitu bagaimana melakukan perbaikan pada proses pembuatan sirup dengan menentukan setting level terbaik dari faktor-faktor yang terikat agar nantinya kadar kemanisan dari sirup yang dihidangkan dapat menjadi lebih stabil. Yang kedua, pemilihan karakteristik. Karakteristik mutu yang diukur pada penelitian ini yaitu adalah kadar kemanisan dari produk merek Sprite kemasan 300 ml, sedangkan fungsi objektif yang akan ditinjau adalah nominal the best atau NTB. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor. Tahap ini merupakan tahapan mengidentifikasi dan pemilihan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terhadap kualitas produk. Faktor ini merupakan variabel bebas dari eksperimen. Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan pihak perusahaan, studi lapangan, dan studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik mutu kadar kemanisan produk, dan selanjutnya memilih faktor-faktor tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai variabel bebas dari eksperimen. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi kadar kemanisan adalah temperatur air, kadar kemanisan, simple syrup, dan kadar air. Baiklah, untuk di sini sudah terdapat tabel yang didapatkan hasil uji. Di sini ada beberapa penguji, yaitu ada 5 penguji dengan waktu 10 hari. Dan di sini untuk hari pertama, dari penguji pertama itu menemukan atau mengambil sampel 4 untuk hari pertama, dan penguji kedua mendapatkan 5, penguji 3 mendapatkan 2, penguji 4 mendapatkan 4, dan penguji 5 mendapatkan 1. Dan untuk hari kedua penguji pertama mendapatkan 3,
penguji 2 mendapatkan 5, penguji 3 mendapatkan 7, penguji 4 mendapatkan 6, penguji 5 mendapatkan 4. Pada hari ketiga, penguji pertama mendapatkan 4, penguji kedua mendapatkan 4, pengujian 3 mendapatkan 3, penguji 4 mendapatkan 4, pengujian 5 mendapatkan 7. Dan sebagai berikut, ini adalah data-data dari hasil yang didapatkan oleh penguji. Di sini kita akan mencarikan X-bar-nya terlebih dahulu. Biasanya untuk mencari X-bar ini terdapat dari data yang di sebelah. Untuk mencari X-bar itu reference dengan B3, di sini hitungan kita dapat dari datanya. Untuk penguji pertama yaitu 4 sampai seluruh datanya yaitu di F12. Nah, di sini didapatkan hasil 3,2 dan ditarik sampai bawah dan mendapatkan hasil dari hari-hari dan jumlah rata-rata yang didapatkan oleh penguji. Untuk mencari R-chart itu dengan cara cari max dengan rumus max dalam kurung B3. B3 itu data di sini. B3 untuk data di situ. Dan F3 yaitu di yang data satu ini. Itu dibanding ya. Dikurang atau garis min B3 lagi banding F. Itu biasanya ini digunakan untuk mencari R-chart-nya. Dan untuk selanjutnya untuk mencari CL X-chart yaitu dengan rumus reference buka kurung, ini gambar dolar ya, untuk gambar dolar dan diambil dari data X-bar yaitu di G3 hingga G12, yaitu dengan cara gambar dolar garis G dolar lagi sampai data awal yaitu data 3 banding atau bagi kembali lagi kepada gambar dolar itu dengan tambah lagi dengan G, tutup dengan gambar dolar lagi dan sampai ke G12 dan didapatkan hasil di sini. Dan untuk mencari CLR chartnya yaitu dengan rumus reference dengan gambar dolar H ini dari data ini R chart yang telah didapat hasilnya itu dari R chart 3 hingga dengan banding R chart sampai 12 yaitu dengan ini data kelima. Dengan untuk mencari UCL X chartnya itu dari sini dari data I3 ditambah buka kurung gambar dolar yaitu dengan data A15 yaitu di sini itu merupakan A2 ya. Tanda bintang atas dan gambar dolar di kolom J itu 7,3 dan ditutup kurung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.